satu-satunya masjid di Indonesia yang punya tanaman 180-an 5 pohon ya hanya Masjid Agung Jawa Tengah. Bibit-bibitnya ini bibit yang sudah tes DNA. Tes DNA itu untuk diketahui ini bibit kurma jantan atau betina. Ada 3, Barhi, Ajwa, sama Majul. Tetapi yang paling banyak Barhi. Jadi para wisatawan tertarik dan ini menjadi kawasan yang bisa mengedukasi masyarakat dalam hal tanaman kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Istajib. Saya sebagai salah satu pengurus Masjid Agung Jawa Tengah, bidang sarana prasarana dan pertamanan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi salah satu kawasan sisi luar Masjid Agung Jawa Tengah itu termasuk penataan lingkungan dan taman-taman Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi pada awal tahun 2021 pengurus Masjid Agung Jawa Tengah berkeinginan punya kawasan Masjid Agung ini ditanami pohon kurma. Ditunjuklah saya sebagai ketua tim penanaman pohon kurma itu di awal tahun 2021. Kemudian kami bekerja mempersiapkan, terutama adalah mempersiapkan lahan untuk yang bakal ditanami itu. Tersedialah pada saat itu di tahap awal kami menanam 150-an pohon ya. Kami tanam, kemudian di tahap berikutnya kami menambah 35 pohon kurma sehingga total ada 185 pohon kurma. Kerepotan secara khusus enggak? Ya ada persoalan, kemudian kita bertanya, kemudian akhirnya bisa ketemu sehingga kami mencari bibit ya. Bibit yang kami tanam ini adalah bibit yang berasal dari pembibitan pohon kurma di daerah Sleman, Yogyakarta ya. Kami mencari di sana, alhamdulillah ketemulah seorang wira swastawan pembibitan pohon kurma. Ada jenis Barhi, jenis Ajwa, dan Majul. Sehingga kami lebih banyak mengambil yang Barhi. Ya, kenapa Barhi? Karena Barhi itu informasi yang saya dengar pohonnya besar dan kokoh itu. Sehingga kami lebih banyak mengambil jenis yang Barhi. Pohon kurma di alam tropis Indonesia itu tidak seindah yang kita bayangkan seperti di negara asalnya ya, daerah-daerah panas. Tetapi tanaman kurma itu menurut kajian yang saya temukan ternyata kurma itu cocok di alam tropis ya. Di Thailand itu banyak dibudayakan. Di Indonesia juga banyak di daerah Pasuruan, daerah Sumatera, ya ada lagi di mana itu Jawa Timur ya juga ada, sehingga sebenarnya kalau itu dibudayakan di Indonesia dan produksinya bisa maksimal, saya kira bagus-bagus juga. Awal mula kita tidak berpikir wisatawan, tetapi awal mulanya memang banyak tanaman di kawasan MAJT yang mati. Kemudian kami mencari tanaman yang kuat dengan cuaca panas. Gitu. Semarang itu termasuk daerah panas. Ya dulu palem, ada pohon trembesi, sehingga kesimpulan dari para pengurus itu menanam pohon kurma itu. Ya ini latar belakang yang sebenarnya melatar belakangi. Tapi pada akhirnya pada perjalanan berikutnya ternyata para wisatawan yang datang ke Masjid Agung Jawa Tengah penasaran ingin melihat tanaman kurma. Kalau buah kurmanya sudah banyak memakan, merasakan, melihat, tetapi kalau tanaman kurma itu banyak kaum muslimin muslimat masyarakat yang datang ke sini, oh ini seperti ini tanaman kurma. Oh bunganya seperti ini, buahnya seperti ini kalau masih muda. Jadi para wisatawan tertarik dengan pohon kurma yang sesungguhnya, dan ini menjadi ya boleh dikata menjadi kawasan yang bisa mengedukasi masyarakat dalam hal tanaman kurma. Iya, satu-satunya masjid di Indonesia yang punya tanaman
180-an 5 pohon ya hanya Masjid Agung Jawa Tengah. Saya melihat di masjid-masjid ada kadang ya 2 pohon, 4 pohon, 6 pohon. Kami sudah 185. Saya kira itu sesuatu yang sangat monumental buat kebanggaan Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau area yang kami ini kan halaman sih Mas, halaman, kawasan parkir, halaman, dan trotoar lah ya. Saya memanfaatkan spot-spot itu. Mungkin kalau dihitung ya kurang lebih halaman kita ini ada kalau sekitar 4 sampai 5 hektar. Karena kawasan MAJT itu ada 10 hektar. Jadi kawasan MAJT ya ini ada 10 hektar itu yang digunakan untuk bangunan, kira-kira ya 50% lebih lah ya, hampir 6 hektaran kurang lebih, sehingga luasan halaman parkir, kemudian kebun-kebun, trotoar kurang lebih ya sekitar 4 hektar itu. Ada 3 deh Mas, Barhi, Ajwa, sama Majul. Ya, ada 3, tetapi yang paling banyak Barhi. Bahkan kawasan di mana kami berada ini, bibit-bibitnya ini bibit yang sudah tes DNA. Tes DNA itu untuk diketahui ini pohon korma, ini bibit korma jantan atau betina. Ini semua adalah tes DNA. Itu 1 bibit harganya 1,5 juta. Masih kecil. Ya, tetapi yang kami beli adalah bibit yang betina, karena betina itu yang bisa berkembang. Ya, jantannya kami sudah lebih daripada cukup. Ya, kami alhamdulillah ada informasi tes DNA tentang pohon korma bisa diketahui jantan dan betinanya. Mula-mula petugas atau pemilik kebun korma di Jogja itu, kalau betina itu daunnya agak begar gini, kalau jantan agak begini ya. Ternyata itu teori yang banyak kelemahannya, sehingga melalui tes DNA yang mahal itu secara teoritis dan keilmuan itu bisa dijamin kebenarannya, walaupun mungkin tidak 100%. Kalau yang tidak tes DNA harganya hanya 250-300 ribuan per bibit. Ya contoh begini ini kok kalau teori lama ini betina ini. Ya, ini kalau daunnya begini ini betina. Atau yang inilah yang agak besar inilah. Ini yang begini ini betina. Ya agak begini betina. Daunnya yang agak ini begarnya daun begini itu betina. Ya. Nah, ini teori lama, tapi ini tes DNA ya kebenarannya insya Allah mungkin bisa 95% ini kira-kira. Ini kan ikhtiar manusia ya. Ke depan kami berpikir bisa jadi menjadi kawasan wisata petik buah korma, tetapi karena umurnya pohon korma kami itu masih muda, pohon-pohon yang berkembang dan berbuah masih beberapa pohon, sehingga kami belum memanage secara lebih masif ya. Tetapi ya ini buah korma kami lingkari, kami tulisi pohon korma jangan diganggu. Nah ini akhirnya menjadi daya tarik ya. Kalau ada masyarakat yang ingin membeli misalnya untuk keperluan tertentu ya kami layani lewat pegawai tertentu yang kami tunjuk. Selama ini kalau ada pohon 4 atau 5 yang berkembang, berbuah, matang ya habis dibeli oleh para pengunjung ya. Tetapi justru yang menarik justru tidak yang tua tapi yang muda. Karena pohon korma yang muda itu kan banyak diyakini oleh masyarakat, katanya bisa memicu kehamilan. Katanya ya orang-orang tua kita seperti itu. Jadi sebenarnya kami menjual itu bukan semata-mata kami kayak bisnis tunda ya. Ya
kami merasa bahwa merawat pohon kurma itu biayanya cukup mahal, sehingga kami butuh tambahan-tambahan biaya. Barangkali kalau ada yang beli butiran-butiran buah kurma muda, satu butir itu kan Rp5.000, 3 butir 10.000, itu pesan saya kepada pegawai yang mengurus, ya bisa untuk tambah-tambah beli pupuk, beli obat-obat itu. Tetapi kami merawat pohon kurma ini sejak awal kami menanam sejumlah 185 itu diperkirakan ya habis kalau sekitar 250-an juta. Tantangan yang kami hadapi setelah kami menanam, ya toh, itu adalah serangan hama kuawung. Ya, kuawung ini sebenarnya hama yang tidak asing bagi masyarakat Jawa. Itu kan yang hama pohon kelapa, hama sawit, jenis-jenis tanaman yang menyerupai. Ya, kurma ini kan menyerupai sawit, menyerupai palem, menyerupai kelapa, sehingga ini kesulitan yang betul-betul serius kami hadapi itu adalah kuawung, sehingga sampai kami mengantisipasi, kami brongkos dengan jaring. Alhamdulillah signifikan. Andai kata brongkos jaring ini kok kami tahu sejak awal, ya mungkin kami tidak mengalami, tanaman kita tidak mengalami kerusakan-kerusakan yang signifikan. Tapi alhamdulillah kami bersyukur, kami mendatangkan ahli dari dari Jakarta, dari konsultannya Kementerian Pertanian. Alhamdulillah kami sekarang sudah bisa berbenah kembali tanaman kurma yang pernah agak serius diserang oleh hama kuawung. Dan juga ada ikhtiar baru dari saran seorang ahli pohon kurma dari konsultannya Kementerian Pertanian, itu ada tanaman khusus yang bisa menghambat kuawung untuk tidak berhinggap di pupusnya pohon kurma. Kami punya 6 pohon saya tanam di pojok barat, pojok timur, pojok utara, pojok selatan, dan tengah barat, tengah timur. Harapannya nanti kalau pohon yang kami tanam itu besar, berkembang, ada kembangnya warna kuning, gitu, itu informasi dari ahli yang memberikan saran kepada saya, kuawung itu kalau nempel, itu tanaman itu disukai kuawung. Tapi kalau kuawung itu nempel di bunga itu, dia nanti jatuh, sehingga dia tidak jadi nyerang pohon kurma. Ini kami sudah berikhtiar, itu ada 6 pohon, kira-kira 10 bulan yang lalu masih ketinggian 1 meter. Mungkin insya Allah 2 tahun lagi mungkin sudah besar dan manfaatnya sudah signifikan untuk menghambat serangan kuawung. Pohon kembang kuning itu penamaan orang Indonesia, tapi nama latinnya nama khasnya ada, ya, semua tanaman ada itu. Perawatannya itu membutuhkan pupuk, NPK, ya, insektisida untuk pengendali hama, pupuk penyubur daun, pupuk untuk supaya buah tidak rontok, ya toh. Tapi yang paling banyak kami beli ya pupuk-pupuk untuk untuk penyubur dan pupuk untuk menghambat kuawung, terutama kuawung. Bahkan kami membeli garam grosok itu mungkin sudah 5-6 kuintal untuk ditaburkan di pupus atau daun mudanya pohon kurma. Itu orang-orang kuno kalau merawat pohon kelapa itu. Dan saya tanyakan kepada pihak penyedia bibit di Sleman, garam grosok itu cukup signifikan. Tapi ya tadi itu harus rutin, ya harus rutin. Garam itu kan cair itu ya. Tetapi ternyata serangan hama kuawung itu yang paling jitu adalah
pupus kita bungkus dengan jaring, itu bisa menjebak wawung. Saya pas haji tahun 2023, 2 tahun yang lalu kurang lebih, itu saya di penginapan di hotel itu memandang kurang lebih berjarak hanya 300-an meter ada kebun kurma. Saya sempat turun, ya. Saya tanya tentang wawung di sana, ada, ya, di Mekah pada saat itu ada, tetapi tidak sebanyak kalau di Indonesia. Kebetulan itu penjaga pohon kurma itu orang Bangladesh, ya, yang sedikit banyak bisa berbahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu yaitu ada wawung, ada, tetapi tidak sebanyak dengan yang kami alami di Semarang ini, ya. Ya mungkin karena alam. Wawung itu di sini dulu banyak pohon-pohon palem itu, kemudian banyak kayu-kayu trembesi yang sudah lapuk, itu ternyata menjadi sarang pohon kurma bertelur di situ. Nah, satu-satunya solusi ya saya buat jaring itu. Tanaman kami di kawasan MAJT itu ada potensi cenderung tidak subur. Karena apa? Karena dulu ini tanah, ini dulu sawah, diuruk dengan tanah pegunungan padas, kemudian dilindas dengan alat berat, sehingga ini pemadatannya maksimal sekali. Itulah yang mana tanaman apa saja di sini, kecuali di spot-spot khusus itu agak susah. Tanaman kurma kami itu sebenarnya kalau di lahan yang normal tidak terlalu padat mungkin sudah lebih bagus daripada yang ada sekarang. Ya, ke depan pohon kurma di MAJT akan kita kembangkan terus. Kalau perlu juga nanti Bapak Ketua Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad insya Allah juga akan menambah di kawasan lain di luar kawasan MAJT. Ya, di kanan kiri kan rencananya akan ada pondok pesantren, ada rumah sakit, ada perkantoran lain. Insya Allah juga pekarangan itu akan ditanami tanaman khas, yakni pohon kurma. Tentu ada tanaman-tanaman yang lain.